Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, pokok-pokok ilmu itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Hanya orang-orang yang non-muslim lah yang membeda-bedakan ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Kalau terhadap Al-Quran, semua itu adalah ilmu agama. Pelajar matematika, mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mempelajari Al-Quran. Pelajar astronomi misalnya, mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mempelajari Al-Quran. Pelajar geologi misalnya, mungkin mereka tidak menyadari sedang mempelajari Al-Quran. Begitu juga dengan kedokteran, mungkin mereka juga tidak menyadari bahwa mereka sedang mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yazakkarun. Shadaqallahul aliyul azim. Surat At-Taubah ayat yang ke-126. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepadanya. Di antara orang-orang yang telah pulang, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada di antara mereka yang ingin kembali hidup ke alam ini untuk beramal soleh. Salah satu doa yang bisa kita temukan di dalam surat Sajadah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, di saat ini kami telah melihat bagaimana siksa yang akan kami dapati, dan kami telah mendengar bagaimana sakit jerih, bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya siksa itu ketika kami dapatkan. Farji'na, maka pulangkanlah kami ke dunia. Na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami telah yakin. Berkaca dari doa ini, dengan amal soleh yang kita tunaikan, mudah-mudahan bukan kita yang membaca doa itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, sekaligus juga kepada kita kaum muslimin. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan inilah kita mulia dalam pandangannya.
mengiringi wasiat ini, kita coba merenungi firman Allah yang telah dibacakan tadi. Terdapat di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, bahwa dalam setiap tahunnya kamu itu diuji 1 kali atau 2 kali. Tsumma la yatubuna wa lahum yazakkarun. Tetapi setelah diuji itu, banyak di antara mereka yang tidak mau bertaubat dan tidak mau mengambil pelajaran. Jamaah Jumat yang berhormat, kita telah melewati 1 tahun penuh. Tahun 2021. Ada orang yang alergi menyebut tahun Masehi. Dia maunya tahun kalender Hijriyah. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-5, huwallazi ja'ala syamsa wa diya'a wal qamara nura. Dialah yang telah menjadikan matahari bercahaya dan bulan itu bersinar. Wa qaddarahu manazila, dan dia mengedarkan matahari dan bulan tadi di tempat edarnya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu bisa mengetahui bilangan tahun, perhitungan dan bilangan tahun. Jamaah Jumat imakumullah, peredaran matahari itu lebih sering dikenal dengan tahun Masehi. Kenapa tahun Masehi? Karena kalau kita perhatikan waktu sholat dari Januari 2021, kita bandingkan waktu sholat Januari 22, itu sama kaum muslimin. Zuhurnya jam berapa, subuhnya jam berapa, asarnya jam berapa, itu sama. Berarti bisa diterka dengan peredaran matahari. Jamaah Jumat imakumullah, kita kembali kepada ayat tadi, bahwasanya dalam setiap tahun itu ada ujian yang akan Allah berikan, dan hidup kita itu penuh dengan ujian. Sebagaimana yang Allah telah tegaskan, wasta'inu bis sabri was shalah. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau bahasanya mohon pertolongan, berarti akan senantiasa ada masalah yang dihadapi. Jamaah Jumat imakumullah, terkadang kita melewati tahun ini dengan penuh suka, tetapi di dalam suka itu ada juga dukanya. Terkadang kita menjalani hidup ini penuh dengan duka, tetapi di dalam duka itu ada juga sukanya. Dan semua itu kaum muslimin, sudah Allah jelaskan kepada kita bahwa hidup kita itu akan selalu silih berganti, kebaikan dengan keburukan. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wadabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Kebaikan yang kita terima saat ini, itu pun di situ ada ujian Allah. Keburukan yang kita rasakan saat ini, di situ pun juga ada cobaan Allah. Dan yang terbaik itu adalah ketika kita merasakan sesuatu sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman telah contohkan ada kalimat yang mesti kita tekankan di dalam jiwa kita. Ketika kita menerima sesuatu apapun bentuknya, menerima kebaikan, menerima keburukan, Nabi Sulaiman telah mencontohkan dan diabadikan dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat yang ke-40. Kisahnya dimulai dari ayat 23 bisa juga. Kan ini sangat panjang kaum muslimin. Kisah Sulaiman dengan Balqis. Burung Hudhud melihat sebuah kerajaan yang luar biasa, tetapi penghuni kerajaan itu menyembah matahari. Dikabarkan kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, siapakah yang bisa membawa kerajaan itu ke hadapanku? Jin Ifrit mengatakan, saya bisa membawanya ke hadapan Anda sebelum Anda bangkit dari tempat duduk. Ada yang lebih hebat lagi, kata Sulaiman. Ada dari ahli kitab.
Dia mengatakan, saya bisa membawa kerajaan itu kepada anda, wahai Sulaiman, sebelum anda mengedipkan mata. Ini yang paling cepat. Maka ketika hal itu terjadi, apa kata Sulaiman? Haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabaluwani aashkuru am akfur. Agar aku bersyukur karenanya, atau aku malah menjadi kufur karenanya. Nah, inilah kaum muslimin. Apapun yang kita rasakan, yang kita dapati dalam hidup kita, pertanyaan ini mesti kita tekankan kepada jiwa kita. Ini yang Allah berikan kepada saya. Saya bisa saja menjadi orang yang bersyukur dengan ini, dan bisa juga menjadi orang yang kufur dengan ini. Bagaimana bersyukur? Misalnya Allah berikan keburukan misalnya. Bagaimana bersyukur dengan keburukan? Melihat hikmah di balik itu. Apa contohnya? Salah satu hadis Nabi, orang yang mendapatkan keburukan Allah ampuni dosa-dosanya. Melihat, menekankan hal itu di dalam hati bisa membuat kita bersyukur. Atau melihat orang yang di bawah kita. Hari ini kita hanya makan satu kali, dan itu merupakan keburukan bagi kita. Coba lihat orang lain, ada yang sudah 2 hari belum makan. Dengan melihat hal itu, membandingkan hal itu, kita bisa bersyukur. Nah, jemaah Jumat Allah, kata Allah dalam surat Al-Taubah tadi, setelah ujian itu diberikan, banyak diantara orang yang tidak mau bertaubat, dan banyak juga yang tidak mau mengambil pelajaran. Dalam hidup ini kaum muslimin, Allah memberikan janji-janji kepada kita. Pernahkah kita menelusuri kalau Allah menjanjikan, memerintahkan kita untuk bersedekah? Pernahkah kita telusuri rahasia apa yang Allah simpan di balik sedekah itu? Kalau Allah perintahkan kepada kita untuk tahajud misalnya, pernahkah kita menggali apa yang akan Allah berikan ketika saya tahajud? Kalau kita berbakti kepada orang tua diperintahkan oleh Allah, pernahkah kita mempelajari apa hikmah berbakti kepada orang tua? Kalau kita rajin ke masjid misalnya Allah perintahkan, pernahkah kita mencari dengan rajin ke masjid apa yang akan Allah berikan? Dengan hal ini, mempelajarinya sendiri, menggalinya sendiri, insya Allah kita akan tertarik, tertantang untuk beramal. Begitu juga dengan keburukan, bisa kita ambil pelajaran. Ketika Allah melarang kita berzina, pernahkah kita menelusuri apa bahaya dari zina itu? Ketika kita dilarang oleh Allah mencuri, pernahkah kita menelusuri apa akibat yang akan kita terima dengan sifat mencuri itu? Dengan mempelajari hikmah-hikmah di balik keburukan itu, insya Allah kita akan bisa meninggalkan keburukan. Jemaah Jumat Allah. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, bisa membuat kita bersyukur dan bisa juga membuat kita kufur. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, pokok-pokok ilmu itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Hanya orang-orang yang non-muslim lah yang membeda-bedakan ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Kalau terhadap Al-Quran, semua itu adalah ilmu agama. Pelajar guru matematika misalnya, pelajar matematika, mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mempelajari Al-Quran. Pelajar astronomi misalnya, mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mempelajari Al-Quran. Pelajar geologi misalnya, mungkin mereka sedang tidak menyadari sedang mempelajari Al-Quran. Begitu juga dengan kedokteran, mungkin mereka juga sedang tidak menyadari bahwa mereka sedang mempelajari Al-Quran. Coba kita lihat beberapa ayat kaum muslimin. Pertama dalam surat Yunus ayat yang kelima, ayat yang telah kita bacakan tadi. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar, matahari bercahaya dan bulan bersinar. Wa qaddarahu manazila, dan dia mengedarkan matahari dan bulan tadi pada garis edarnya. Kalau kita perhatikan di sini, Allah bercerita tentang matahari, benda langit misalnya, dan Allah sebutkan ada garis edarnya. Kalau hal itu menjadi sebuah disiplin ilmu,
membahas tentang langit, membahas tentang peredaran matahari di garis edarnya, bulan di garis edarnya, menjadi sebuah disiplin ilmu. Ilmu apakah itu? Jelas saja kaum muslimin, seperti ilmu astronomi misalnya. Begitu juga lita'lamu adada sinin, dengan peredaran itu kamu bisa mengetahui bilangan tahun. Kalau disebut kata bilangan kaum muslimin, bagaimana supaya kita bisa menghitung? Kalau ilmunya hitung menghitung, ilmu apakah itu? Salah satunya adalah matematika. Nah, jemaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga dengan surat Ar-Rum, surat 30 ayat yang ke-22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah, kata Allah, adalah khalqus samawati wal ardh, adalah penciptaan langit dan bumi. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan begitu juga berbeda-bedanya bahasamu. Berbeda bahasa kita kaum muslimin. Allah menunjukkan bahwa Allah mengatakan bahwa bahasa manusia itu berbeda. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Jepang. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Cina, dengan bahasa Inggris, berbeda. Dan kalau kita kembali kepada ayat ini, ketika kita mengetahui bahwa bahasa yang berbeda itu adalah ciptaan Allah, bagian dari keagungan Allah, berarti ketika kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Cina, belajar bahasa Jerman misalnya, sebenarnya kita sedang mengaplikasikan ayat ini. Kemudian kata Allah, wa alwanikum, dan juga berbeda warna kulitmu. Berbeda warna kulit kita, itu Allah ungkapkan kepada kita. Dan kalau seandainya hal itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang kulit manusia, salah satu cabang dari ilmu kedokteran. Sebenarnya ilmu kedokteran adalah bagian dari mengungkap kebenaran Al-Quran. Nah, jemaah Jumat rahimakumullah, dan masih banyak lagi ayat-ayat ini kalau kita perhatikan dan kita renungi. Karena hari ini kaum muslimin adalah hari terakhir kita dalam tahun 2021. Maka mau apakah ketika kita dengan hari terakhir ini? Ketika seseorang melamar misalnya, hari ini adalah hari terakhir untuk lamaran diterima. Mau apa kita? Pasti kita ingin berbuat yang terbaik. Kalau hari ini adalah hari terakhir tahun 2021, ingin kita tutup dengan apakah tahun ini? Apakah dengan hura-hura ataupun dengan kebaikan? Kalau seandainya kita persempit lagi, jika jam ini adalah jam terakhir, mau apakah kita dengan jam terakhir ini? Apakah masih mau kita hura-hura? Masih maukah kita berleha-leha? Tentu tidak kaum muslimin. Kita persempit lagi. Andai ini nafas terakhir kita, mau kita tutup dengan apa nafas ini? Hal ini kaum muslimin, antara pemikir dunia dengan pemikir akhirat, jawabannya pasti berbeda. Maka ditentukanlah kepada kita masing-masing. Orang yang beriman sudah tahu jawabannya apa. Mudah-mudahan kaum muslimin, khutbah yang pendek ini bisa menjadi cemati bagi kita hendaknya untuk menentukan langkah kita di tahun berikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا اجعل هذا بلدا آمنا warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.